Acara jurnalis Kompas TV dengan sang legenda musik Indonesia, Titiek Puspa, pada Maret 2022 lalu, Titi mengatakan karirnya dalam kesenian musik diawali dengan mengikuti pentas bintang radio. Namun, sang ayah sempat melarangnya sebagai penyanyi. Bahkan tetapi berbeda dengan ayahnya, Titi didukung penuh oleh kakaknya dan akhirnya meniti karir hingga dipanggil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan resmi jadi penyanyi istana. Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Glenis Oktania dengan sang maestro Titiek Puspa. Seperti apa dan apa yang menjadi motivasi Eyang untuk terus berkarir? Ya, waktu itu tuh ketahuannya ayah saya bahwa saya itu tahu-tahu mau ikut bintang radio. Tadinya sih masih umpet-umpetan karena saya indekos di Semarang, bapak saya ada di Temanggung, ya, Temanggung, daerah Temanggung, Keranggan gitu. Jadi saya masih bisa pakai nama itu. Terus setelah tahu-tahu mau bintang radio, mesti ada surat dari orang tua. Nah, gua bilang, "Ora, kamu tidak boleh nyanyi. Perempuan kalau nyanyi itu buruk," gitu katanya. Jadi tidak, orang Jawa dulu mengatakan kalau perempuan nyanyi itu tidak terhormat katanya. Ya mampus gue. Terus aku gini, aku telepon kakakku, ya kakakku waktu itu tahun 45 itu sudah di Gajah Mada. Dia udah sekolah di Gajah Mada, jadi dia anak kedua laki-laki. Masuk, tolong bilang sama bapak bagaimana caranya supaya saya bisa ikut bintang radio, saya bilang gitu. Nah, terus akhirnya bapak bilang gini, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Udah saya yang tanggung jawab pak, gitu. Jadi dia yang tanggung jawab, yang mulai dari situ tuh terus yaitu aku tadinya pakai nama Titiek Puspa tuh karena membohongi bapak saya, nggak taunya akhirnya ketahuan lah, mesti pakai surat dari orang tua. Ya akhirnya, wow, itu pesannya 5 surat kabar, ya pokoknya tadinya nggak boleh nyanyi. Tapi akhirnya mengelabui bapak karena saya panggilannya kan Titiek, bapak saya kan Puspo Wijoyo, jadi kalau Titiek Puspo kan nggak enak gitu kan, nggak enak, saking nggak enak. Jadi saya ngobrol sama teman saya, tak bikin Titiek Puspa aja ya, Puspa kan Indonesia gitu ya. Yo wes ya, jadi Titiek Puspa. Puspa itu bapak saya. Tapi akhirnya setelah ketahuan tetap milih jadi pakai nama Titiek Puspa ya Eyang ya. Karena emang namanya iya akhirnya kan, ya kan enak Titiek Puspa daripada Sumarti. Inilah penyanyi kita, Sumarti. Namaku tuh dulu banyak karena sakit terus sama orang Jawa kan kalau anaknya sakit ganti nama dari Kadarwati, Sudarwati, Sumarti, masih sakit terus wes saja Titiek Puspa wes lah sih. Ya. Eyang, waktu itu kan juga Eyang merupakan diva ya di zamannya kepemimpinannya Bung Karno, kita tahu gitu ya. Boleh diceritain tuh karir Eyang saat itu dan sempat kan Bung Karno tuh melarang ya lagu-lagu asing untuk dinyanyikan. Waktu itu tanggapan Eyang seperti apa sih karir itu? Ya memang yang namanya Bung Karno tuh nasionalismenya itu dari darah sampai nafas sampai sampai setiap titik di badannya itu nasionalismenya sangat-sangat kokoh sekali. Jadi maksudnya dulu tuh nggak boleh lagu ngak-ngik-ngok. Ngak-ngik-ngok itu ya selain temponya yang kalau dulu ngerok apa itu ya. Padahal aku waktu itu udah bikin marilah kemari, udah sekali waktu kejadian tuh waktu aku kan penyanyi istana, ya kan. Aku sudah bapak sendiri yang minta ke saya supaya mulai hari ini Titiek Puspa jadi penyanyi istana. Itu kan saya dipanggil sama presiden. Titiek Puspa panggil ke istana. Wah, apa ki? Nah, saya kan di RRI kan, RRI Jakarta kan dekat sama istana. Tapi tidak boleh pakai baju gitu, mesti pakai kain. Wah, pulang dulu dong. Iya, pakai kain kan pasti pakai.
ode pakai ini. Ya udah dari dulu tuh saya tuh dandan sendiri, ya sampai sekarang pun masih sendiri. Nah sampai di sana ketemu gitu, oh kita Titi Puspa, jarene pinter nyanyi, botan, enggak, cuman bisa aja. Ya udah saiki nyanyi coba. Bapak ngersakaken lagu menapa? Bapak pengen lagu. Wes lagu sakarmu. Aku sendiri lupa nyanyi apa. Pertama lihat bapak itu mukanya itu bisa jeng gitu. Saya habis lihat saya takut, saya sampai nunduk. Takut kalau tahu-tahu atau memeluk gitu ya, karena memang ya udah deh pokoknya itu yang namanya aura tuntah berlipat ganda. Terus aku nyanyi, habis nyanyi, oh suaramu apik banget ya. Lah, suaramu apik ini. Belajar sekolah ngerti, tanya anakmu, buat nanti belajar, cuman gini. Wih, nganggo jarek, siapa sing ngejari piyambak? Lah gelungane piyambak. Wah, nek ngono, wah iso kabeh ya. J Pak, sekedip-sekedip, ya sedikit-sedikit saya. Udah, dari mulai itu tahun berapa ya? 60 piro kayak ya? 62 apa 60? Berapa apa 61 ya, saya sendiri lupa tuh. Dipanggil dia udah jadi penyanyi sana lagi tuh. Sang maestro Titi Puspa mengatakan telah penyanyi istana sejak era Presiden Soekarno. Titi pun menyebut mengikuti sejumlah lawatan internasional bersama Presiden Soekarno. Dalam kesempatan itu, Titi sempat menyanyikan lagunya yang berjudul Marilah Kemari di luar negeri. Ajak juga kan ya ke Amerika, ke Eropa gitu ya untuk lawatan bareng. Oh iya, itu berapa belas kota, berapa belas negara, itu 40 hari loh. Sama Lensoes, sama band penyanyinya perempuan 2, aku sama Nin Lesmana, istrinya Jack Lesmana. Terus waktu itu tuh kalau tur gitu tuh kan Bapak di hotel, kita di rumahnya kedutaan gitu. Jadi nggak nyampur gitu sendiri-sendiri. Nah sekali waktu pernah aku kan sudah bikin lagu Marilah Kemari. Nah tahu-tahu kan kita baru di istana tuh nungguin Bapak mau pidato apa atau mau apa, nungguin Bapak belum datang. Terus aduh Bapak apa jenderal dari Angkatan Laut itu namanya saya lupa, Pak siapa gitu Jo. Pokoknya baik deh orangnya. Bapak belum ada, udah nyanyi Marilah Kemari aja gitu. Terus aku nyanyi Marilah Kemari, ya kawan aku di sini nih, Marilah sama hilang nanti juga. Terus aku kayak ngelihat itu apa dulu apa ya, Cakra Bilawa kalau dulu. Nah itu Bapak itu, loh, tapi kelihatannya sekarang Bapak udah mau keluar. Saya takut nanti dimarahin Bapak. Lebih baik saya berhenti. Sudah, gitu. Siapa yang suruh nyanyi lagu itu? Oh, pasti kamu ya, gitu yang ditunjuk Bapak Jenderal itu. Karena nggak ada yang berani kan yang nyuruh. Wah, aduh itu untungnya saya nggak dimarahin, kalau yang lain kali udah disuruh keluar. Ya. Kalau disuruh milih nih ya, antara main film atau menyanyi, yang mana yang? Aku sebetulnya film tuh suka. Cuman kalau di film tuh nggak tahannya tuh nunggunya nak. Mainnya sepiro nunggunya tuh dari entit sampai entot gitu, sampai entut. Iya, jadi itu yang nggak tahan. Dan memang ya kalau nyanyi kan latihan udah 2 jam, besok nyanyi 1 jam selesai gitu kan. Nah kalau itu kan apalagi dulu berbulan loh Mbak. Dulu tuh tahun 65 tuh saya yang pertama saya main itu di balik Cahaya Gemerlapan. Tapi ya sampai ada belasan film ada sih. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat tiba di rumah duka Titi Puspa. SBY sempat menyolatkan dan mendoakan jenazah. SBY menyebut Titi Puspa merupakan tokoh bangsa yang banyak berjasa di bidang seni.